Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 2E dengan NIM 23031022122. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai aktiva tidak terwujud. Apa sih aktiva tidak terwujud itu? Aktiva tidak terwujud adalah suatu aktiva yang tidak terlihat wujudnya, namun memiliki nilai bagi perusahaan dan umurnya lebih dari 1 tahun. Keberadaan aktiva tersebut sangat berpengaruh dalam bisnis, terutama untuk jangka panjang. Perusahaan membutuhkan aktiva ini untuk menciptakan nilai perusahaan agar dapat meningkatkan profit. Dalam beberapa kasus, aktiva ini memiliki nilai yang sangat besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Karakteristik aktiva tidak terwujud. Terdapat beberapa jenis akun yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan dan memiliki umur ekonomis yang cukup lama. Aktiva ini sering disebut dengan aktiva tidak terwujud atau intangible asset. Untuk mengetahui apa saja yang dapat digolongkan menjadi aktiva tersebut, harus mengetahui terlebih dahulu karakteristiknya. Berikut ini karakteristik umum dari aktiva ini. 1. Tidak terwujud secara nyata. Jika terlihat dari namanya, aktiva ini tidak memegang wujud dan eksistensi yang dapat dilihat secara langsung. Namun, walaupun tidak memiliki wujud, para eksistensinya, aktiva ini memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. 2. Tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Aktiva tidak terwujud diukur dengan nilai dan bersifat jangka panjang. Pendapatan yang diterima dari aktivitas jenis ini akan diterima di masa yang akan datang. 3. Aktiva yang bersifat jangka panjang. Masa manfaat dari aktiva ini adalah lebih dari 1 tahun. Namun, jika perusahaan tidak dapat mengukur atau mengestimasi nilai, maka aktivitas tersebut akan dianggap memiliki masa manfaat 10 tahun. Namun, jika suatu aktiva tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tersebut akan dianggap sebagai beban perusahaan. Contoh dari aktiva tidak terwujud. 1. Franchise. Franchise adalah hak guna dalam melakukan suatu jenis usaha di mana perjanjian bisnis tersebut disepakati oleh franchisor dan franchise. Franchisor adalah orang yang memberikan hak kepada franchise untuk memasarkan atau menjual produk yang dimiliki franchisor. Sedangkan licenses adalah hak agar dapat memakai suatu jasa atau produk. 2. Goodwill. Goodwill adalah suatu keadaan di mana terdapat lebih bayar untuk aktiva dibanding dengan nilai pasar. Biasanya, goodwill akan timbul jika suatu perusahaan memiliki perusahaan lain. Ketika melakukan pembelian, perusahaan mendapatkan keuntungan. 3. Trademark atau hak merek dagang. Suatu seseorang membangun suatu bisnis dan melakukan pemasaran dengan menciptakan logo ataupun merek, maka bisnis tersebut telah menciptakan hak merek dagang. Agar dapat menggunakan hak dagang, dapat dimulai dari menciptakan produk, logo, dan desain sehingga mengurus penerbitan sertifikat hak dagang. 4. Copyright atau hak cipta. Salah satu aktiva tidak terwujud lainnya yang sering digunakan adalah hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah eksklusif perusahaan agar dapat menjual karya cipta seperti musik dan karya seni lainnya atas perjanjian yang telah disepakati. Yang terakhir, 5. Paten atau hak paten. Hak paten adalah hak yang diberikan atas suatu temuan yang didapatkan dari sebuah penelitian untuk diberikan perlindungan bahwa dapat dijual untuk temuan tersebut. Nilai dari hak paten adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.